wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat tas kecil seperti ini. Kalau tidak menggunakan tali, tas ini bisa kita jadikan clutch karena dia ukurannya kecil ya. Nah, ukuran tas ini sekitar 18,5 ya, kurang dari 18,5. Kemudian tingginya sekitar 12,5, dan untuk lebarnya sekitar 2,5 cm. Di sini saya membuat motif herringbone belah ketupat. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti belah ketupat. Dan dalamnya seperti ini. Jadi ini masih tas kecil dengan model 3 ruang seperti tas yang gold dan yang merah di video sebelumnya ya. Saya menggunakan benang nilon peniti yang playnya kecil, ini D18, dan saya menggunakan hakpen dengan 3 nomor ya. Jadi nomor 3, 4, dan 5. Kemudian kita membutuhkan banyak penanda, jarum tapestri, dan kita juga butuh korek api untuk memutuskan benang nilon ini. Ya, kita langsung ke cara pembuatannya. Kita buat slip knot. Kemudian saya akan menggunakan hakpen nomor 5 dulu. Kita buat rantai sebanyak 141. Ini saya sudah membuat 141 rantai. Kemudian hakpennya kita ganti dengan yang nomor 4. Saya akan membuat double crochet yang rapat. Jadi kita mulai di rantai yang kedua. Kita masukkan hakpen ke rantai yang kedua, lalu ke rantai yang ketiga. Dan yang kita ambil adalah benang yang bagian belakang ini ya, yang menonjol. Kita keluarkan 2 benang, kemudian keluarkan lagi 2 benang. Lalu kita masuk ke benang yang ini. Jadi benang ini kita ambil, kemudian ke rantai selanjutnya, lalu buat double crochet seperti ini ya. Kita keluarkan 2 benang, kemudian keluarkan 2 benang, sama ya. Kita ambil benang yang ini, lalu ke rantai selanjutnya. Yang kita ambil adalah benang yang menonjol ini. Begitu seterusnya sampai rantai yang terakhir. Sudah selesai membuat double crochet yang rapat sampai rantai yang terakhir. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Kita masuk ke rantai yang ini, kemudian ke lubang yang pertama, lalu buat double crochet. Kemudian kita ambil benang yang ini, lalu ke lubang selanjutnya. Begitu seterusnya ya.
Ini saya sudah sampai ujung, jadi lubang yang terakhir itu yang ini ya, bukan yang rantai, tapi yang double crochet yang pertama. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Nah, ini caranya sama saja. Kita masuk dulu ke rantai yang ini, kemudian ke lubang yang pertama. Begitu seterusnya, kita buat double crochet yang rapat ini sebanyak 30 baris. Ini saya sudah menyelesaikan 30 baris double crochet bolak-balik. Selanjutnya kita hitung dari sini sebanyak 23 lubang. Kita hitungnya dari double crochet yang pertama ya, bukan dari rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kita beri penanda di sini. Kemudian kita hitung lagi sebanyak 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kita beri penanda juga di sini. Kemudian di sisi yang satunya lagi sama ya, kita hitung 23 sebanyak 2 kali. Dan di bagian bawah kita hitung 23 1 kali. Sebelah sini juga kita hitung 23 sebanyak 1 kali. Setelah seperti ini sudah kita beri penanda di sisi yang satu lagi juga. Dan di bagian bawah kita beri penanda cukup 1 saja. Jadi kita hitung 23 dari sini. Begitupun di sisi satunya lagi. Sekarang kita akan mulai di penanda yang kedua. Jadi kita tadi terakhir di sini, kemudian kita balik ya, jadi ke sini. Kita mulai di lubang yang keempat dari penanda ya. Setelah penanda kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Kita mulai di sini. Kemudian hakpennya saya ganti ke nomor yang lebih kecil. Saya memakai nomor 3. Karena di sini nanti kita menggunakan double crochet yang biasa ya, bukan yang seperti ini. Ini double crochet yang rapat. Jadi saya perkecil hakpennya agar nanti hasilnya bagus. Di sini kita buat 2 rantai. Satu, 2. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 40. Jadi dengan rantai ini kita akan punya 41 double crochet. Satu, dua, tiga, ini saya sudah membuat 40 double crochet dengan rantai yang tadi di awal menjadi 41. Jadi ini sisanya 3 lubang juga ya. Kemudian kita buat 2 rantai.
lalu balik, kemudian kita buat 4 double crochet, 1 2 3 4, kemudian kita skip 1, kita ke lubang selanjutnya, kita buat 9 double crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian kita skip lagi satu lubang, kita ke lubang berikutnya, kita buat lagi 9 double crochet, 9, kita skip lagi satu, kita ke lubang berikutnya, kita buat lagi 9 double crochet, 1 9, kemudian kita skip satu, kita ke lubang berikutnya dan kita buat double crochet sebanyak 5, 1 2 3 4, dan ini yang terakhir, 5. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu tambahkan 6 rantai, 1 2 3 4 5 6, kemudian kita balik, kita ke double crochet yang tadi kita skip. Jadi nanti kita akan membuat polanya seperti ini, kita ambil dari bawah, kemudian kita membuat puff di lubang yang ini, sebelah kirinya di sebelah sini, tapi kita akan ambil dari atas begini ya. Nah, ini kita masuk di bawah, dari bawah ke atas seperti ini ya. Kita buat single crochet, kemudian kita putar, kita isi rantai yang ini dengan 8 single crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat double crochet di sini. Sini ya. Ini tadi rantai, kita buat double crochet di sebelahnya, di lubang yang sebelahnya. Kita buat sebanyak 4 double crochet. Kita mulai di sini. 1, kemudian ke lubang berikutnya 2,
lubang berikutnya lagi 3, dan di lubang yang di sini di atas tempat yang kita skip 4. Nah, kemudian kita akan membuat puff di lubang yang tadi kita skip. Di sini ya, di double crochet yang ini. Di lubang bagian atas. Seperti ini. Jadi caranya kita lilitkan benang ke hakpen 1 kali. Kemudian kita masuk ke sini. Kita tarik agak panjang benangnya. Kita buat sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita sisakan 1 benang, sementara benang yang lain kita keluarkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita keluarkan 2 benang sisanya. Selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 4 kali. Kita di sini ya. Yang ini tadi sudah diisi, kita ke sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ke lubang yang di sini ya, yang di dekat puff. Kita ambil dari atas, kemudian ke bawah. Kita buat single crochet. Kemudian kita putar. Nah, di rantai ini kita isi dengan 8 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita buat double crochet di lubang selanjutnya. Di sini. Lalu kita buat 6 rantai. 3, 4, 5, 6. Kita ke tempat yang di skip ya selanjutnya ya. Ke lubang yang ini. Double crochet yang kita skip. Caranya sama. Jadi kita ambil dari sini. Kemudian kita buat puff di tengah. Lalu nanti kita akan buat di sebelah kirinya dari atas ke sini ya. Sini. Nah, ini kita dari bawah dulu. Kita buat single crochet. Kemudian putar. Di rantai ini kita isi dengan 8 single crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita buat double crochet sebanyak 4.
sini. 1, kemudian di lubang berikutnya 2, ke lubang berikutnya lagi 3, dan di lubang berikutnya 4. Kemudian kita buat puff di lubang yang bawah. Caranya sama ya, kita lilitkan satu benang ke hakpen, kemudian ke lubang yang ini, seperti ini ya ngambilnya. Kita buat sebanyak 5 kali seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sisakan benang yang di belakang, dan yang di depan ini kita keluarkan semua. Lalu kita keluarkan 2 benang sisanya. Kemudian kita buat 4 double crochet di sini ya. Ini kita seperti ini, di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masuk ke sini ya. Di sini. Yang di dekat puff ke bawah. Kita buat single crochet. Kemudian kita putar, dan di rantai ini kita isi dengan 8 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita buat 1 double crochet di sini. Lalu ulangi langkahnya ya. Jadi caranya sama. Caranya sama ya teman-teman. Sampai di akhir.
Dan yang terakhir kita buat double crochet di sini di rantai yang kedua ya. Ini 1 2, kemudian kita buat 2 rantai lalu balik. Kita buat 9 double crochet, jadi dengan yang rantai ini jumlahnya menjadi 10. Dan ini tidak kita hitung sebagai satu lubang ya, jadi kita ke double crochet yang ini di atasnya ya. Kita buat double crochet di sini, kemudian ke lubang selanjutnya 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita skip 1, jadi kita skip yang ini, kita langsung ke sini. Ini tidak kita hitung juga, dan ini tidak kita hitung. Jadi kita skip 1, kita ke lubang berikutnya. Kita buat 9 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita skip 1, lalu kita ke lubang berikutnya. Di sini kita buat lagi 9 double crochet. 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita skip lagi 1, ini kita skip, kita ke sini, di ujung sini kita membuat 10 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan terakhir yang ini ya. 10. Lalu kita buat 2 rantai, kemudian balik. Kita buat 4 double crochet. 1 2 3 4. Jadi dengan rantai menjadi 5 ya jumlahnya. Kemudian kita buat rantai sebanyak 6. Lalu kita ke sini dari atas, kita ambil seperti ini,
kemudian buat single crochet, lalu kita putar, dan rantai ini kita isi dengan 8 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat 1 double crochet, lalu kita buat 6 rantai, 3 4 5 6. Kita ke bagian yang tadi di skip, jadi caranya sama seperti yang ini ya. Kita ambil dari bagian bawah, kita buat single crochet, kemudian putar. Di rantai ini kita isi dengan 8 single crochet. Lalu kita buat 4 double crochet, satu, 2, 3, 4. Lalu kita buat puff di sini. Ini ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Kita keluarkan benang yang di depan dan sisakan 1 benang yang di belakang, kemudian keluarkan sisanya. Lalu kita buat 4 double crochet, 1 2 3 4. Lalu buat 6 rantai, lalu kita masuk ke sini. Kita buat single crochet, kita putar, kita isi rantai ini dengan 8 single crochet. Kemudian buat 1 double crochet, lalu buat 6 rantai. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Kita isi bagian yang ini ya, yang tadi kita skip. Seperti itu. Jadi caranya sama ya, seperti ini.
terakhir ya, kita isi di sini dari bawah. Lalu kita buat 5 double crochet. 1 2 3 4 dan yang terakhir ini ya, rantai. Nah, ini motif herringbone belah ketupannya sudah mulai kelihatan ya. Kita lakukan yang sama. Jadi di langkah selanjutnya sama seperti ini. Jadi dari sini kita sudah punya 1 2 3 4 5 baris. Di baris yang ke-6 dan ke-7 langkahnya sama seperti baris kedua dan ketiga. Kemudian baris ke-8 dan 9 langkahnya sama seperti baris ke-4 dan ke-5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita buat sepanjang yang kita inginkan ya. Kita buat 2 rantai, kemudian balik. Nah, di sini kita membuat 4 double crochet. 1 2 3 4. Kemudian ini kita skip, kita ke lubang selanjutnya dan kita buat 9 double crochet. Lima, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita skip 1, kita ke lubang selanjutnya. Di sini kita buat 9 double crochet. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi kita buat sepanjang yang kita inginkan pola herringbone belah ketupat ini. Ini saya sudah membuat 1 2 3 4 5 6 7 8 motif seperti ini, herringbone belah ketupat. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kemudian balik. Kita isi setiap lubang dengan double crochet. Jadi tidak ada yang di skip ya. Nah, ini kita isi dengan double crochet.
Lalu kita ke double crochet selanjutnya. Begitu seterusnya sampai ujung. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita punya 41 double crochet. Kemudian buat satu rantai, putuskan benangnya. Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Kita mulai dari sini. Saya ganti lagi hakpennya ke yang nomor 4. Dari sini ya. Kita buat dulu satu rantai. Kemudian kita buat single crochet. Begitu seterusnya ya, sampai di ujung bagian sini. Ini saya sudah sampai di ujung. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Kemudian ke lubang yang di sebelahnya. Lalu kita balik. Masih ya, kita rapikan dengan single crochet. Jadi kita membuat pinggirannya dengan single crochet ini sebanyak 3 kali ya. Ini kita baris yang kedua. Dan nanti kita balik lagi ke sini. Setelah kita merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet sebanyak 3 kali bolak-balik. Ini saya sudah selesai yang ketiga. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Lalu putuskan benangnya. Ini saya sudah memutuskan benangnya. Jadi di sini kita sisakan satu lubang. Begitupun di sisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita rapikan seluruh pinggirannya ini dengan single crochet, termasuk yang tutup juga. Sampai nanti kembali ke pinggir sini ya. Saya mulai dari sini. Ini saya sudah merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Begitupun bagian tutupnya ya. Jadi lubang yang tadi kita kosongkan kita isi untuk merapikan pinggirannya lagi. Nah, selanjutnya ini kita balik seperti ini. Kemudian kita lipat. Lalu kita jahit yang ini. Dari penanda yang di bawah sampai penanda yang di atas ini. Ini kita jahit. Agar lebih mudah, setiap 2 baris kita beri penanda. Jadi nanti ketika menjahit bisa lurus sampai ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap 2 atau 3 baris saya beri lagi penanda untuk memudahkannya ketika menjahit agar lurus. Dan bagian sebelah sini juga sama. Selanjutnya kita jahit seperti biasa. Seperti menjahit biasa ya. Ini menggunakan jarum tapestri.
Saya mulai di sini. Kita selipkan dulu ya benangnya. Kemudian kita ke sini. Sini dulu ya. Kita satukan ke sisi sebelah sini. Kita jahit sekali lagi ya, agar bagian atasnya juga nanti rapi. Begitu seterusnya ya, sampai selesai di ujung sini. Ini saya sudah selesai menjahit bagian ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buka. Jadi seperti ini ya, kita buka. Penanda ini sudah bisa kita lepas. Nah, jadi dibuka seperti ini. Kemudian ini kita lipat. Dan bagian ini kita rajut dengan single crochet. Kita satukan ya. Kita satukan dengan single crochet. Begitupun sisi di sebelah sini. Ya, begitu seterusnya sampai selesai. Begitupun di sisi sebelah sini ya.
Ini saya sudah selesai menyatukan bagian yang terpisah tadi dengan single crochet kanan kiri ya. Nah, ini kita sudah selesai. Kemudian kita tinggal memasangkan tali. Saya membuat talinya seperti ini, hanya dengan slip stitch. Teman-teman bisa lihat cara membuat tali ini di video saya yang lain ya. Cara membuat tali dengan slip stitch model yang kedua. Nah, ini tinggal kita jahitkan saja di sini. Sini ya. Nah, seperti ini kita jahit bolak-balik ya, biar dia lebih kuat. Saya sudah selesai memasangkan talinya, jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai membuat tasnya, tinggal kita pasangkan puring saja. Teman-teman bisa melihat video saya yang lain yang membuat tas 3 ruang yang berwarna gold. Di situ ada cara memasang puring ya. Jadi caranya sama saja. Hanya karena ini motifnya agak bolong-bolong seperti ini, berlubang. Jadi bagian kain kerasnya nanti akan saya lapis lagi dengan kain biru agar di sininya nanti bagus ya, tidak kelihatan putih-putih. Ya, sampai di sini saja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.